Salli ala nabi tabassam dan nabi tabassam tabassam. Wa yuzakku sani fa yakul awwal fa'ali zabi tasilu syarri ma yudafatin ila dan dibuat yang pertama, yang kedua. Berarti yang kedua mana? Mudhafun ilaih. Wa yaqul awwalu, dan yang pertama berarti mudhaf tetap, ya tetap fahalihi, seperti keadaannya idza yattasala bihi, seperti keadaannya apabila bersambung dengannya. Kahalihi idza yattasala bihi, tetap seperti keadaannya apabila bersambung dengannya. Yang dibuat ini mudhafun ilaih. Kalau tadi yang dibuat apa? Mudhaf. Itu yang dibuat. Sekarang yang dibuat mudhafun ilaih. Dan mudhaf itu tetap seperti keadaannya apabila bersambung dengan mudhafun ilaih. Banyak seperti ini, dikuranginya dulu ya. Keadaan mudhafun ilaih. Kapan bisa seperti itu? Bisyarti atfin, dengan syarat mengatafkan, wa idhafatin, dan mengidhafkannya ila mislil ladzi aqta'ul awwala, dengan syarat satu mengatafkannya, dan yang kedua wa idhafatin, dan mengidhafatkannya ila kepada mislil ladzi, yang semisal dengan atau talahul awwala, mengidhafatkannya kepada yang semisal atau yang sama dengan tempat engkau mengidhafatkan yang pertama. Pertama mengatafkannya, yang kedua mengidhafatkannya. Mengidhafatkannya itu kepada mudhafun ilaih sama dengan mudhafun ilaih yang pertama, tempat atau ma'tuf alaihnya. Berarti mudhaf ilaihnya itu seperti yang pertama, seperti mudhaf ilaih yang pertama atau ma'tuf alaihnya. Dan nanti kita lihat di contoh ini. Yuhzaful mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya itu dibuang. Wa yaqbal mudhaf, dan mudhafnya itu ditetapkan kahalihi, seperti keadaannya lau kana mudhafan, jika lau itu diidhofatkan. Seperti itu ya, seperti keadaannya ada mudhaf mulai. Payung satu tanwinu, dan tanwinnya dibuat. Kan kalau tidak idhofat ada tanwin. Kalau ini tidak, kelihatannya tidak idhofat, tetap tanwinnya ada. Wa aksaru ma yakunu zalika, dan paling banyak aksar terjadinya demikian itu, ini kita jadikan sebagai nama dari ayat. Wa aksaru qawlihi kadzalika atau zalika. Ma ya
paling banyak tempat terjadinya demikian itu iza utifa ada mudhafi, apabila diatapkan kepada mudhaf, diatapkan kepada mudhaf itu ismun, isim mudhafun yang diidhafahkan ila ismil mahdzuf, kepada yang semisal daripada yang terbuang, minal ismil awwali, daripada isim yang pertama. Kaqaulihim, seperti ungkapan mereka, qata'allahu yada warijla mangqala. Ya. Ini kalau udah ada contoh baru kita praktikkan langsung ibaratnya. Cocokkan gitu. Syahidnya di sini pada lafaz yada yang diidhofahkan, tapi mudhaf nilainya terbuang. Walaupun mudhaf nilainya terbuang, tetap seperti kayak masih idhofah, tetap seperti nyambung dengan mudhaf nilainya. Buktinya mana? Tanpa ada tanwin. Syaratnya adalah diatapkan kepadanya. Berarti ada kalimat atau maktuf yang diatapkan kepada yada ini, maktuf alaih. Setelah itu apa lagi syaratnya? Wa idhafatin, dan mengidhafatkannya. Mana yang diidhafatkan? Yang diidhafatkan mana? Rijlan. Pertama mengatapkan kepada yada. Terus yang kedua adalah mengidhafatkan maktuf, mengidhafatkan yang diatapkan. Ya, ini namanya maktuf alaih. Terus ini namanya maktuf. Mengatapkannya dan mengidhafatkan yang diatapkan itu ila kepada seperti yang diidhafatkan kepadanya yang pertama. Berarti rijlan ini diidhafatkan kepada atau seperti mudhafun ilaihi daripada yang pertama. Mana yang pertama? Ya dah. Berarti seolah aslinya di sini apa? Qata'allahu yada mangqalaha wa rijlan mangqalaha. Itu maksudnya pertama mengatapkan kepada mudhaf yang terbuang mudhaf ilainya. Terus yang kedua, yang diatapkan itu diidhafatkan kepada mudhafun ilaih atau yang sama dengan mudhafun ilaih daripada mudhaf yang pertama. Ini kan ada dua mudhaf. Pertama yada, yang kedua rijlan. Nah, rijlan yang diatapkan kepada yada itu diidhafatkan kepada yang sejenis dengan mudhafun ilaih daripada mudhaf yang pertama. Mana mudhaf yang pertama? Yada. Berarti kalau gitu gimana? Jelas nanti sekarang jadi. Berarti walaupun dibuang mudhafun ilaih yaitu mangqalaha, masih bisa ketahuan. Dari mana kita ketahui? Oh, dari mangqalaha. Berarti mangqalaha yang muncul ini adalah mudhafun ilaih yang dibuang pada yada. Berarti takdirannya adalah yada mangqalaha wa rijlan Nah, itu maksud ibarat yang mengatakan syarti afi dengan syarat mengatapkan kepada mudhaf itu
Terus yang kedua, mengidhofahkan yang diataskan itu kepada yang sejenis dengan mudhaf ilaih dari mudhaf yang pertama. Gitu. Itu kalau ada contoh cepat sekali ya dari kita mengerti. Bagi yang mengerti, ini saya. Jadi kalau yang bingung terus, bingung terus. Tapi masih penting kan kalau bingung ya, mau berpikir gitu. Nah yang nggak mau bingung itu yang bermasalah itu. Pusing-pusing mikir, yang penting dengar aja. Nah ini itu bermasalah. Ciri-ciri orang yang mau bersyukur itu adalah yang orang itu bisa bersyukur adalah an-nazaru ila manfaatiha. Emang profesi itu selalu melihat dan memandang kepada orang yang lebih tinggi daripada dia dalam urusan agama, dalam urusan yang positif. Nah itu udah ciri-ciri orang yang sukses bahagia. Walau misalnya dari bagi apa? Ciri orang-orang itu menjadi empat. Salah satunya itu melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada dia dalam masalah agama dan berusaha sekuat tenaga bagaimana dia untuk menyainginya, mengalahkannya minimal sama dengan dia. Nah, itu baru orang itu dikatakan menjadi orang yang bisa bahagia. Kalau dalam bahasa kerennya jadi memiliki jiwa kompetisi yang tinggi, memiliki jiwa bersaing gitu ya, memiliki jiwa saing yang tinggi. Nah itu udah tandanya orang itu sukses, kan menjadi orang yang sukses. Ya kita aja. Ya, fa'uzifa ma udhifa ilaihi yada. Kemudian dibuanglah mudhafun ilaih dari yada. Maksudnya dibuanglah, tepat ditempatkan kepadanya yada. Itu maksudnya berarti mudhafun ilaih. Wa huwa maqala, yaitu maqala. Kenapa dibuang dari ini? Lidalalati ma udhifa ilaihi rijlan. Karena ditunjukkan oleh mudhafun ilaih atau tempat diidopatkan kepadanya rijlan. Wa misluhu qalu, dan yang seumpama dengan itu adalah apa seorang penyair Sakon al-Arabina al-Ghairu. Hujan itu mengairi bumi-bumi yang hidup ini, itu lapisan. Sahlaha wa haznaha. Nah yang dibuang biasanya hanya sahlaha wa haznaha, artinya baik yang patah maupun yang haznah itu yang padat. Ma'wa uzoh ilal arti, dengan diartikan sedih gitu, terus salah senang, salah mudah, terus kalau kita belajar tentang bumi berarti yang padat dan yang apa namanya kalau lembur, sahal berarti sebaliknya. Hasan itu maka usaha itu artinya tanah yang gersang, artinya keras. Terus kalau yang gembur apa namanya itu? Yang tandus berarti keras aja ya. Ini yang tandus gembur gitu ya. Ya becek, tapi ada yang istilah yang lain lagi. Apa? Gembur ya.
Gembur itu bahasa Lombok ya. Bahasa Indonesia ya. Yang gembur maupun yang padat. Berarti yang dibuang di sini apanya? Sahlah. Dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah disebutkan setelahnya, yaitu hasnah. Ya. At-takdiru sahlah wa hasnah. Bahusifan maka dibuang ma'utifa ilaihi sahlah, dibuang apa yang tetap diidopatkannya sahlah atau mudhafin li sahlah lidalalati ma'utifa ilaihi hasnah, karena ditunjukkan oleh tempat diidopatkannya hasnah mudhafin li sahlah. Hadza taqriru kalamil musannif, inilah penjelasan atau penetapan daripada pembahasan musannif. Maka justru bisa dikatakan kadang-kadang dilakukan seperti itu. Bisa dilakukan demikian itu. Wa illam yuqaf, sekalipun tidak diidopatkan, tidak diakatkan, mudhafun ila mislil mahzuf min al-awwal. Sekalipun tidak diakatkan, yang diidopatkan seperti mudhafun ilaih dari mudhaf yang pertama. Wa illam yuqaf, tidak sekalipun tidak diatafkan, mudhaf atau yang ditentukan ila kepada mislil mahdzuf, seperti yang terbuang dalam awali dari mudhaf ilaih. Qali sebelum ungkapannya wa min qabli adakul maula qamatan kama aqafas maula alaihim awatiku alaihim awatiku. Berarti yang tadi ya namanya pembahasan qablu. Tadi itu ada pembahasan qablu, terus dulu, ba'du, awalu, alu. Fahuzifa ma'udhifa ilaihi qablu, maka dibuanglah tempat diidopatkannya qablu, ya. Tempat diidopatkan qablu, waqahu dan menetapkannya ala hali, dalam keadaannya lausana mudhafan, seandainya diidopatkan. Maksudnya tanpa ada kan? Wala yuqaf alaihi, dan tidak diatapkan kepadanya mudhafun ila bismil mahdzuf, kepada yang seperti dibuang seperti yang sama daripada yang dibuang. Ada. Wa takdiru, dan takdirnya wa min qabli dzalika. Kami seluruh dan yang sekolah dengan Quran mengqara syuzulan, ulama yang membaca secara syadz, fala khawfu alaihim. Kalau yang biasa kan fala khawfun alaihim, ada tanwin minna, khawfu tanpa tanwin. Itu ada mudhaf. Ay fala khawfu syai'in alaihim. Berarti ada syai'in yang terbuang. Makanya di sini mengatakan pendapat atau yang disebutkan yang dijelaskan oleh musannif ini adalah pendapat mutarrad. Mana pendapat mutarrad? Yaitu annal hasba, sesungguhnya yang terbuang itu adalah minal awwali. Yang terbuang adalah mudhafun ilaih dari yang pertama. Mudhafnya dari ada. Terus ba'dasannya, sesungguhnya yang kedua, mana yang kedua? Yang ini maqalah ini wal mudhaf ilal mazkur. Yang kedua di sini mana? Ya, rijlan, yaitu diidamakan kepada yang wa anna tsaniya, sesungguhnya yang kedua itu wal mudhaf ilal mazkur adalah mudhaf dari yang disebutkan itu, wal mudhaf ilal mazkur, idhafat kepada yang disebutkan. Wa hadha alladhi zakara al-musannif, dan yang disebutkan oleh musannif ini, mana yang disebutkan oleh musannif?
annal harfa minal awwali, sungguhnya yang terbuang dari yang pertama. Mana yang terbuang dari yang pertama? Mangkolah. Wa anna tsaniya huwa al-mudhaf ila al-mazkur. Dan sesungguhnya yang kedua itu yang diidopatkan kepada yang disebut. Mana yang disebut di sini? Mangkolah. Berarti yang dibuang itu adalah yang pertama mudhaf ilaih daripada yada. Terus sesungguhnya yang kedua di sini yang kedua mana? Rijlan wal mudhaf itulah yang diidopatkan ke dalam mazkur kepada yang disebut ini mangkolah. Ini adalah mazhab siapa? Mubarrad. Nah, sekarang mazhab Sibawaih sekarang. Wa mazhab Sibawaih. Mazhab Sibawaih. Annal asla, sesungguhnya asalnya qada'allahu yada mangqalaha wa rijla mangqalaha. Fahuzifa ma'udhifa ilaihi rijlan. Kemudian dibuanglah mudhaf ilaih dari rijlan. Berarti bunyi apa? Qada'allah yada mangqalaha wa rijlan. Kan asalnya ini dulu. Kata Allah yada mangqalaha wa rijlan mangqalaha. Setelah itu dibuang, fahuzifa maka dibuanglah ma'udhifa ilaihi rijlan, dibuanglah tempat idopat rijlan atau mudhaf ilaih dari rijlan. Berarti bunyi apa? Kata Allah yada mangqalaha wa rijlan. Ini dibuang nih. Berarti sampai sini. Setelah itu gimana prosesnya? Summa ubhima, kemudian ditaruhlah atau disisiplah qauluhu wa rijlan bainal mudhaf wa huwa yada wal mudhaf ilaih alladzi huwa maqalaha. Fasara maka jadilah kata Allah yada wa rijlan maqalaha. Kalau kita mengadakan disisip, kita ada dipindahkan aja gitu ya. Kan asalnya adalah kata Allah yada maqalaha rijlan maqalaha. Setelah itu dibuanglah mangqalaha yang ada pada rijlan. Akhirnya bunyinya yada mangqalaha wa rijlan. Setelah itu rijlan ini disisip, ditaruh pada antara mudhaf. Ini kan mudhaf plus mangqalaha mudhaf. Ditaruh antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Akhirnya bunyinya yada. Nah, ini yada wa rijlan maqalaha gitu. Ini menurut siapa ini? Sibawaih. Nah, kalau begitu bagaimana? Fasara qata'allah yada wa rijlan maqalaha. Fa'ala maka berdasarkan pendapat ini, pendapat seperti ini, yakunul hasbu, jadilah yang terbuang minasani dari yang, berarti yang terbuang belum mulai mana? Dari rijlan. Kalau yang pertama menurut mubarak ini yang pertama ini yang dibuang mudhaf ilaih dari yada. Kata Allah yada mangqalaha, berarti mudhaf ilaih dari yada. Tapi menurut Sibawaih yang dibuang ini mudhaf ilaih dari rijlan.
berarti mudhof ilaih dari mudhof yang kedua. La minal awali, bukan mudhof ilaih dari yang pertama. Menurut Sibawayh, kalau mubarak tadi mana yang dibuang? Anal hasal minal awali, yang terbuang mudhof ilaih dari yang pertama. Adapun yang kedua, ya didapatkan kepada yang disebut ini. Mudhof ilaih tersebut didapatkan kepada yang disebut, yaitu mengkola yang disebut, gitu. Berarti kalau begitu, gimana? Wala mazhabil mubarak bil aksi. Nah, berarti menurut mazhab mubarak sebaliknya, gitu ya. Qala ba'd syurahil kitab, berkata sebagian daripada syarah kitab Sibawayh, wa indal farad, dan menurut ulama farad yakunul isma mudhofaini ila maqalah. Nah, ini lagi nih pendapat berikutnya ini. Menurut ulama atau syekh atau imam al-farad ada kata al-ismani, dua isim itu, mana dua isim? Ya, dan rijal. Mudhafani ayyudhafani, mudhafaini diidofahkan kedua-duanya ila maqalah, kepada maqalah. Berarti ya idofah kepada maqalah, rijlah juga idofah kepada maqalah. Kalau begitu bagaimana? Wala khasfa bil kalam. Tidak ada pembuangan-pembuangan katanya. Macam-macam aja dikat-dua ini buang itu katanya. Tidak perlu ada dibuang-buang, langsung aja didoberkan ya dari jelas agama. Kolah itu repot ada sudah parah itu. Langsung aja gitu. Lalu awali, bukan yang dibuang dari mudhof mulai pertama, wala sani, tidak juga mulai yang kedua. Enak ini pendapatnya ini. Siapa? Al-Farad.